Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Farhana. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang simbiosis biota laut, yaitu lebih spesifiknya adalah simbiosis antara cumi-cumi dengan bakteri luminescensi. Berikut adalah anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, lalu ada Adinda Gusti, serta Aisyah Kansa. Berikut adalah daftar isi presentasi kami. Yang pertama yang akan kami bahas adalah pendahuluan. Yang kedua adalah pembahasan yang telah kami bagi menjadi bagian cumi-cumi, bakteri, simbiosis, serta keuntungan dari simbiosis ini. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari pembahasan sendiri, yang pertama kami akan membahas tentang cumi-cumi, di mana kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang klasifikasi, serta penjelasan umum tentang cumi-cumi ini dan sifatnya. Yang kedua adalah bakteri, sama klasifikasi, penjelasan umum, serta sifat. Lalu terdapat simbiosis, kami akan menjelaskan tentang simbiosis atau interaksi antara kedua organisme ini seperti apa. Dan keuntungan untuk masing-masing spesies yang telah melakukan simbiosis ini. Baik, di bagian pendahuluan akan dijelaskan secara umum yang terjadi. Jadi yang pertama, terdapat bakteri yang bercahaya atau memiliki sifat luminescensi yang merupakan dan di mana bakteri ini merupakan simbion dari cumi-cumi Loligoedulis. Bakteri ini diketahui merupakan jenis bakteri Photobacterium phosphorum. Bakteri ini ditemukan tinggal di dalam organ cumi-cumi. Diketahui, bakteri luminescensi yang hidup di organ cahaya cumi-cumi dapat menghasilkan senyawa antibakteri yang dapat menjadi senyawa antibakteri terhadap bakteri yang merugikan lainnya. Lanjut ke pembahasan. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang cumi-cumi pada sumber jurnal yang kita temukan. Spesiesnya adalah Loligoedulis. Diketahui nama trivialnya adalah cumi tarusan. Cumi-cumi ini sebenarnya ditemukan di perairan Indo-Pasifik. Namun, pada jurnal ini sampel cumi-cumi yang diambil terdapat pada Teluk Aur Jepara. Berikut adalah klasifikasi dari cumi-cumi dari Kingdom, yaitu Animalia, filum Mollusca, kelas Cephalopoda, subkelas Soleidea, superorder Desapodiformes, order Myopsida, famili Longidae, dan genusnya adalah Loligo. Bakteri yang bersimbiosis dengan Loligo sp merupakan bakteri dari golongan bakteri yang berpendar. Kemampuan berpendar dari bakteri tersebut tidak memengaruhi kekuatan senyawa antibakteri yang dihasilkan. Kemudian, pada salah satu sumber juga teridentifikasi bakteri lain yang bersimbiosis dengan Loligo sp, yaitu bakteri yang berasal dari grup Virgibacillus yang diketahui melalui metode sequencing dari 16S rDNA. Bakteri yang tadi diketahui dan tadi sudah disebutkan yaitu Photobacterium phosphoreum. Kemudian kemampuan bakteri berpendar pada yang ditumbuhkan di laboratorium yaitu selama 3 hari. Yang setelah 3 hari tersebut cahaya akan mati karena enzim luciferase menjadi katalisator suatu reaksi kimia yang menonaktifkan cahayanya. Kemudian cahaya yang dihasilkan atau cahaya yang dikeluarkan dari bakteri hanya terjadi pada bakteri pada kepadatan tertentu. Salah satu contohnya pada Photobacterium phosphoreum akan mengeluarkan cahaya apabila kepadatan bakteri mencapai 4,6 kali 10⁹ CFU per mililiter. Apabila kepadatan kurang dari itu, cahaya tidak akan keluar.
Simbiosis. Definisi simbiosis adalah hubungan antara dua atau lebih spesies tidak sejenis yang terjadi secara terus-menerus. Hubungan antara Loligoedulis dengan bakteri luminesensi menunjukkan terjadinya endosimbiosis, yaitu ketika suatu organisme hidup dalam organisme lain dalam waktu yang lama, sehingga menghasilkan simbiosis mutualisme. Nah, kemudian keuntungan bagi organisme. Pertama, bagi bakterinya. Itu memperoleh tempat tinggal dan memperoleh nutrien serta oksigen untuk melakukan metabolisme sehingga bakteri tetap dapat hidup. Sedangkan untuk Loligoedulisnya, itu menghindari, mengelabui, dan menakuti predator. Jadi ketika Loligoedulis ini sedang dikejar oleh predator, ia dapat menyelam ke perairan yang lebih dalam, sehingga perairan itu biasanya lebih gelap. Nah, cahaya yang dihasilkan dari simbiosis antara Loligoedulis dengan bakteri itu sangat berguna bagi Loligoedulis ketika menyelam ke perairan yang lebih dalam dan gelap. Kemudian menarik perhatian mangsa, menunjukkan bahwa dirinya itu tidak enak untuk dimakan oleh predator, menarik perhatian lawan jenis, dan mendapatkan antioksidan yang membantu penglihatannya di laut dalam. Berikut adalah kesimpulannya. Yang pertama, bakteri bersimbiosis dengan Loligo-SP pada organ cahayanya. Yang kedua, bakteri yang bersimbiosis merupakan bakteri yang berpendar. Kemudian yang ketiga, simbiosis yang terjadi merupakan simbiosis mutualisme. Dan yang terakhir, keuntungan yang didapatkan bakteri adalah kebutuhan pokok hidup yang terpenuhi, dan keuntungan yang didapatkan Loligo yaitu dibantunya dalam bertahan hidup. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih.